Selamat pagi pemirsa, gempa Aceh sebesar 6,2 skala Richter yang mengguncang Aceh hari Selasa sore kemarin menyebabkan korban 22 meninggal, 210 luka-luka dan juga ribuan bangunan rusak. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Aceh Tengah, kita sekarang telah bergabung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi juga Humas dari BNPB, ada Bapak Sutopo Purwonugroho. Pak Sutopo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik Pak Sutopo, apa rencana penanggulangan bencana di Aceh saat ini yang direncanakan oleh BNPB? Ya, pertama adalah penanganan masih terus dilakukan. Dalam hal ini fokus utama adalah pencarian dan penyelamatan korban. Tadi Kepala BNPB telah menginstruksikan beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengirimkan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU untuk melakukan koordinasi dan penanganan. Yang kedua juga pada pagi tadi sudah diberangkatkan pesawat CN-235 TNI Angkatan Udara untuk melakukan foto udara dan gadi cepat. Dan satu lagi helikopter yang berada di Pekanbaru yang sedang melakukan penanganan bencana asap sudah diperintahkan untuk berangkat ke lokasi begitu ya, untuk melakukan penanganan. Jadi penanganan tetap dilakukan. Dan saat ini tim BNPB bersama SRCPB yang tadi malam berangkat saat ini sudah berada di pendopo Bupati Bener Meriah untuk melakukan koordinasi dan penanganan serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Jadi tim sudah berada di lokasi begitu Pak ya? Ya, betul. Dan tadi juga dilaporkan secara langsung, kami di posko BNPB bisa langsung telekonferensi dengan BPBD setempat, termasuk dengan SRCPB, dilaporkan bahwa jalur antara Takengon di Bener Tengah itu juga jalannya amblas, putus. Ya. Kemudian saat ini sedang dilakukan pencarian satu keluarga yang tertimpa bangunan. Suami telah ditemukan dalam kondisi meninggal, tetapi kemudian yang seorang ibu juga masih dalam pencarian. Jadi update penanganan, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan masih terus dilakukan, termasuk dalam hal ini BPBD, TNI Polri, PMI, SKPD yang ada membantu penanganan para korban. Baik Pak, bagaimana dengan koordinasi penyaluran bantuan ke lokasi Pak? Iya, penyaluran tetap dilakukan. Pertama, memang ada beberapa daerah-daerah yang terkendala karena ada yang amblas, kemudian juga retak, longsor dan sebagainya, itu juga mempengaruhi dalam distribusi bantuan. Stok logistik yang berada di BPBD, juga yang ada di gudang Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, itu mencukupi untuk kebutuhan. Jika memang diperlukan kekurangan, maka nanti akan BNPB juga akan memberikan bantuan dalam penanganan ini. Oke. Laporan terakhir bagaimana Pak kondisi di lapangan saat ini Pak? Kondisi di lapangan disampaikan bahwa pendataan juga masih terus dilakukan karena beberapa kerusakan terutama di daerah-daerah yang cukup terpencil ini aksesnya mengalami kesulitan, sehingga kami selalu menyampaikan perkembangan yang terkait dengan masalah data korban beserta penanganan itu akan selalu berkembang seiring dengan penanganan dan seiring mudahnya kita melakukan koordinasi, pendataan juga makin mudah dilakukan. Kira-kira berapa hari ke depan Pak proses penanggulangan semua ini akan dilakukan? Hari ini masih di dalam rapat koordinasi yang berada di pendopo Bener Meriah antara Direktur BNPB, SRCPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU bersama Bupati Bener Meriah untuk dilakukan penanganan termasuk penetapan berapa masa tanggap darurat. Umumnya dalam masa tanggap darurat umumnya dalam 14 hari, itu juga disesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan. Bisa ditambah, bisa juga dikurangi harinya, tergantung dari permasalahan yang ada di lapangan. Baik Bapak Sutopo, terima kasih atas informasinya. Semoga tugas di sana lancar dilaksanakan.